Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai karakteristik usaha kecil, mata kuliah koperasi dan usaha kecil menengah yang disusun oleh Indah Permatasari, Justika Pradiasari, dan Kuswanto. Selamat menyaksikan. Apa sih usaha kecil itu? Usaha kecil adalah setiap usaha perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan batasan-batasan tertentu. Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja dari 50 orang atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Penjualan paling banyak 1 miliar. Milik negara Indonesia, bukan afiliasi badan usaha lain, atau berdiri sendiri, dan berbentuk usaha perseorangan, badan usaha, ataupun koperasi. Menurut Bakawi, perusahaan itu umumnya pertama dikelola oleh pemilik sendiri, kedua memiliki beberapa pemilik lain jika ada, ketiga semua pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan urusan-urusan perusahaan kecuali mungkin anggota keluarga tertentu, keempat jarang terjadi pemindahan hak kepemilikan, kelima memiliki struktur modal yang sederhana. Usaha kecil sebagai konsep mengacu pada dua aspek, yang pertama aspek perusahaan, yang kedua aspek pengusaha. Apa sih aspek perusahaan itu? Aspek perusahaan yang melakukan aktivitas produktif mengkomunikasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan meraih keuntungan. Dan aspek pengusaha yaitu orang di balik usaha ataupun perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola sekaligus administrator dari perusahaannya. Usaha kecil umumnya merupakan perusahaan perorangan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Perusahaan perseorangan adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan. Bagi yang hendak memulai bisnis kecil, bentuk perusahaan perseorangan atau juga dikenal dengan usaha dagang adalah bentuk paling sesuai. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang paling digemari oleh masyarakat karena bentuk usaha ini dikelola oleh satu orang yang mengendalikan semua keputusan dan menerima seluruh profit, serta bertanggung jawab atas semua hutang dan kewajiban. Sebagai contoh perusahaan perseorangan adalah restoran lokal, pengusaha konstruksi lokal, laundry, dan sebagainya. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan perseorangan adalah menjadi milik pribadi yang diterima oleh para pengusaha tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro dan kecil. Salah satunya dari segi omset. Omset usaha mikro maksimal 50-300 juta, sedangkan usaha kecil sampai 300 juta sampai 2,5 miliar. Menurut Sofia et al. 2011 di halaman 210. Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sistem pembukaan yang relatif sederhana, cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. 2. Margin usaha yang cenderung tipis dan persaingan yang cukup tinggi. 3. Modal terbatas. 4. Pengalaman dalam pengelola manajerial masih terbatas. 5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit menekan biaya. 6. Kemampuan pemasaran serta diverifikasi pasar terbatas. 7. Kemampuan dalam mendapatkan modal yang masih rendah. Selanjutnya, karakteristik lainnya dari pengusaha kecil di Indonesia ditinjau dari beberapa segi menurut pendapat Tik-Tik dan Abdul 2002 berikut ini. Segi manajemen. 1. Pemilik sebagai pengelola. 2. Perkembangan dari usaha kecil-kecilan karena itu kepercayaan diri yang berlebihan. 3. Tidak membuat perencanaan tertulis. 4. Kurang membuat catatan atau pembukuan tertib. 5. Pendelegasian wewenang secara lisan. 6. Kurang mampu mempertahankan mutu. 7. Sangat
tergantung pada pelanggan dan pemasok di sekitar usahanya. 8. Kurang membina saluran informasi. 9. Kurang mampu membina hubungan perbankan. Lalu, dari segi keuangan. 1. Memulai usaha kecil-kecilan, bermodal dikit dana, dan keterampilan pemiliknya. 2. Terbatasnya sumber dana dari perbankan. 3. Kemampuan memperoleh pinjaman bank relatif rendah atau kurang mampu sediakan jaminan, proposal kredit, dan lain-lain. 4. Kurang akurat perencanaan anggaran kas. 5. Tidak memiliki catatan harga pokok produksi, perhitungan sangat kasar. 6. Kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan atau akuntansi. 7. Kurang paham tentang prinsip-prinsip penyajian, laporan keuangan, dan kemampuan analisisnya. 8. Kurang mampu memiliki informasi yang berguna bagi usahanya. Terima kasih. Menurut Nugroho, pada tahun 2013, usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat, serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut. Akan tetapi, perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan dari usaha kecil rumahan, seperti perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik. Perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan. Penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut. Mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Berikut adalah kesimpulan presentasi kelompok kami. Usaha kecil adalah setiap usaha perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan batasan-batasan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, salah satunya dari segi omset usaha mikro maksimal 50-300 juta, sedangkan usaha kecil 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha kecil sebagai konsep mengacu kepada dua aspek, yaitu aspek pengusahaan dan aspek perusahaan. Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sistem pembukuan yang relatif sederhana, margin usaha yang cenderung tipis dan persaingan yang cukup tinggi, modal terbatas, pengalaman dalam mengelola manajerial masih terbatas, skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit menekan biaya, kemampuan pemasaran dan diversifikasi pasar terbatas, dan kemampuan dalam mendapatkan modal yang masih rendah. Berikut adalah sumber presentasi kami. Sekian adalah presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe.